Halo adik-adik, bertemu kembali sekolah minggu ya. Kita akan mendengarkan cerita hari ini. Dan bagaimana kabarnya? Ya, kita siap, hati kita siapkan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam hari ini dan minggu ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau-lah yang menolong kami untuk belajar bersama-sama dalam ibadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri membuat kami mengerti akan janji firman-Mu, dan kami percaya serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita belajar dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 26, ditambah kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Adik-adik, ketika dunia dijadikan oleh Tuhan dengan segala isinya yang indah, lalu Tuhan memberkati dunia dengan segala isinya. Semua yang dijadikan oleh Tuhan itu sangat indah dan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kedua manusia, Adam dan Hawa, memperoleh 2 anak laki-laki. Mereka diberi nama Kain dan Habel. Kedua anak itu diajar untuk percaya kepada Tuhan dan beribadah. Habel memberi persembahan kepada Tuhan, demikian juga dengan Kain. Tapi Habel memberi persembahan dengan iman. Ia mengumpulkan yang terbaik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dosa telah berkuasa atas manusia dan ada di dalam hati manusia, Kain timbul iri hati, dan Kain sangat panas hatinya, dan dia ingin menyingkirkan adiknya Habel. Ia marah dan ingin membunuh adiknya. Pada satu kali Habel adiknya dibunuh oleh Kain, dan betul timbul ketakutan di dalam diri Kain, dan Kain melarikan diri jauh sekali, dan Tuhan melindungi Kain walaupun Kain bergumul dalam hatinya dan takut sekali, tapi Tuhan menjaganya. Adam dan Hawa menemukan Habel adiknya yang sudah mati. Keduanya sedih dan menangis. Saat itulah manusia merasakan akibat dosa itu. Kebencian, pembunuhan, dan kematian sudah terjadi. Lama setelah itu, Adam dan Hawa memiliki anak lagi. Anak itu diberi nama Set, yang artinya pengganti. Tuhan memberi anak pengganti Habel. Dari Set lahirlah anak laki-laki yang bernama Enos. Dari Enos ini melahirkan banyak orang, dan keturunan-keturunan berikutnya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Lihatlah, ada anak yang bernama Henokh yang takut akan Tuhan, dan Nuh yang juga takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik,
Bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini manusia terus berkembang jadi banyak, tapi dosa dan kejahatan tetap ada di mana-mana. Anak-anak juga melakukan kejahatan karena dosa, seperti yang dahulu diperbuat oleh nenek moyangnya, yaitu Kain dan Habel. Mereka melakukan kejahatan terhadap teman dan bahkan saudaranya sendiri. Sangat menyedihkan. Tapi itulah manusia yang dikuasai dosa. Kita belajar bersama-sama seperti firman Tuhan di dalam ayat hafalan Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Apa itu peringatannya? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Dikatakan orang itu akan berbahagia dan diberkati. Orang-orang artinya tidak hanya orang dewasa, tapi kita anak-anak pun akan berbahagia dan hidupnya diberkati, yaitu kita yang memegang janji firman-Nya dan melakukannya, serta tiap hari kita mencari Tuhan terus dengan segenap hati. Kita terus mencari Tuhan, kita belajar berdoa, kita belajar merenungkan firman-Nya, kita belajar beribadah kepadanya, maka hati kita, hidup kita berbahagia. Apakah memang seperti itu? Mari kita belajar kisah nyata berikut ini. Adik-adik, kita mengenal seorang anak bernama Benjamin Salomon Carson dari Amerika. Ibunya seorang janda dan pekerjaan ibunya pembantu rumah tangga. Ben Carson ini, adik-adik, sering dibullying, sering dihina, sering dikata-katai yang sangat menyakitkan, dan ia betul-betul sampai disebut anak terbodoh di dunia. Mengapa? Karena Ben Carson ini mengalami kesulitan belajar oleh karena matanya. Ibu dan kakaknya membantu dan mendoakan, tetapi di sekolah dia terus-menerus dikata-katai yang jahat, dan dia tidak tahan, dan dia marah, dan dia mau bunuh temannya yang mengata-ngatai itu. Oleh ibunya, Benjamin Carson ini dibimbing dan didoakan. Ben Carson ini akhirnya bertobat. Satu malam dia berdoa, Tuhan, kalau tanganku tadi hampir membunuh orang, sekarang hidupku dan kedua tanganku aku serahkan kepada Tuhan, supaya memuliakan Tuhan dan menolong sesamaku. Dan dia, adik-adik, diajari ibunya untuk rajin belajar, dan dia menjadi anak yang pandai dan cerdas. Ia lulus perguruan tinggi dan dia menjadi dokter. Dokter bedah saraf yang sangat terkenal karena Ben Carson ini di samping pandai, di samping terampil, dia menjadi bedah saraf yang pertama kali membedah seorang anak yang kembar siam. Kepalanya berdampingan dan dia harus memisahkan supaya kedua anak ini
menjadi anak yang normal. Dan betul adik-adik, oleh keahlian kepandaiannya, Dr. Carson ini bersama rekan-rekannya bisa memisahkan kepala yang berdampingan dioperasi dengan baik. Benyamin menjadi dokter yang sangat terkenal di dunia. Karena untuk pertama kali di dunia yang bisa dilakukan oleh manusia memisahkan kepala, dan hal itu dilakukan oleh Ben Carson. Benyamin benar-benar menjaga dirinya untuk terus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ia sedia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesamanya. Bahkan dia juga membantu anak-anak yang berprestasi, yang rindu sekali untuk dipakai bagi sesamanya. Dan Benjamin Carson mengajarkan, kamu akan menjadi anak yang berbahagia jika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak ini mendapat beasiswa, mendapat bimbingan dari Benjamin Carson. Adik-adik, seperti bunyi ayat Mas kita, Mazmur 19 ayat yang kedua, sungguh Tuhan genapi. Berbahagia, diberkatilah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yaitu firman-Nya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari Tuhan, dan apakah kita mau takut akan Tuhan, belajar sungguh-sungguh, dan kelak akan dipakai oleh Tuhan? Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, kamu akan dibimbing Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kamu juga anak yang cerdas, pandai. Karena itu Tuhan terus memberkati engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk takut akan Tuhan dan terus mencari Tuhan. Seperti keturunan Set, Enos, Henok, Nuh, orang-orang yang mencari Tuhan, diberkati Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan kami melihat kisah indah dari Ben Carson, dokter yang jenius, walaupun dulu anak yang dikatakan bodoh di dunia, tapi karena dia mencari Tuhan, belajar sungguh-sungguh, Tuhan menjadikan dia orang terkenal, diberkati, dan disegani. Tuhan, kami juga rindu, bimbinglah kami, jadikan kami terus rajin, terus mencari Engkau, dan terus belajar tanpa menyerah, terus belajar dan mencari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan di dalam Bapa yang di surga, penuh kasih karunia, dan Tuhan Yesus yang kasih-Nya sempurna, di dalam pelukannya kami dipeluk oleh Tuhan, diberkati, dan oleh Roh Kudus disertai, dibimbing, dan ditolongnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
Sekian cerita kita, sampai jumpa minggu depan.